Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Belakangan kita disuguhi oleh beragam informasi yang muaranya ada dua tentang komunisme. Apakah komunisme tidak mungkin bangkit? Apakah kemudian apa yang belakangan terjadi ini merupakan indikasi bahwa komunisme gaya baru betul-betul sedang bangkit? Pertanyaannya adalah, kita mesti melihat bahwa sebuah ideologi adalah tata nilai yang membentuk kerangka berpikir manusia, di mana dari situlah manusia memiliki pandangan tentang situasi dan kondisi ideal yang mereka perjuangkan. Bagi komunisme tentu saja ya kehidupan yang dicita-citakan oleh pendiri komunisme itu sendiri adalah bagian dari amanah yang mereka terus gulirkan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, selama masih ada manusia, di mana ideologi komunisme ini pernah eksis di kehidupan zaman, peradaban manusia, maka sepanjang itu juga ideologi ini akan terus hidup. Sekalipun dia tidak berkuasa, tidak mendominasi, dia akan masuk ke ruang-ruang kajian, diskusi, dan seterusnya. Mereka yang memiliki ketertarikan atau bahkan kecintaan terhadap ideologi itu sendiri. Dengan demikian maka ungkapan bahwa tidak mungkin bangkit lagi adalah satu statement yang sebenarnya sangat sulit diterima oleh rasio manusia dan bertentangan dengan fakta sejarah itu sendiri. Karena faktanya ideologi itu tidak pernah mati. Dengan demikian maka cukup beralasan jika ada sebagian orang mencurigai atau melihat ada indikasi kuat bahwa ada kebangkitan komunisme gaya baru. Nah, pertanyaannya adalah kenapa atau emang kenapa kalau dia bangkit lagi? Nah, di sini ada dua hal yang penting untuk kita lihat. Pertama, bahwa semangat atau ideologi itu sendiri memang membentuk sebuah kesadaran, dan kesadaran itu pada akhirnya membangun sebuah cita-cita. Inilah yang menjadikan mereka yang punya cita-cita yang sama terus berhimpun menyusun sebuah kekuatan. Dalam pengertian yang lain, ketika ada sebuah cita-cita besar didukung oleh keadaan yang tidak memihak, mereka cenderung akan punya kekuatan untuk bersatu dan terus mengupayakan bagaimana ideologi mereka hidup dan diterima. Dan menariknya adalah dalam konteks komunisme, sebenarnya secara sosial kultural, mereka sadar bahwa ideologi ini sulit untuk diterima oleh masyarakat Indonesia. Karena kita sama-sama ketahui, ya, Barat sebagai sebuah peradaban adalah masyarakat yang pernah trauma dengan ajaran agama, dalam hal ini adalah gereja. Mereka menganggap gereja mengajarkan hal-hal yang irasional, dan karena itu menghambat kemajuan. Maka ketika masyarakat Barat tercerahkan dengan yang namanya sekularisme ataupun kemampuan berpikir, mereka menganggap agama itu tidak penting. Pada saat yang sama, sosialisme dan komunisme muncul dan melihat agama itu sebagai sebuah candu. Andai kata misalnya pendiri komunisme itu lahir di Indonesia, mungkin pengalamannya tentang agama akan berbeda. Nah, ini penting sekali juga kita melihat setting sejarahnya. Yang kedua, kenapa kemudian ideologi ini muncul? Itu disebabkan oleh watak dan karakter atau tabiat bangsa Indonesia itu sendiri, sebagian besar ya, yang mana sudah tidak lagi peka terhadap nilai-nilai ideologi bangsanya sendiri. Dalam konteks ini Pancasila. Misalnya, apakah kemudian pejabat kita memiliki empati yang memadai kepada masyarakat yang mengalami kesulitan? Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah memberikan perhatian yang proporsional terhadap mereka yang seharusnya dibela, dicintai, dan menjadi masyarakat yang sejahtera? Ini juga penting untuk kemudian menjadi bahan evaluasi. Sehingga kalau kita berbicara Pancasila, itu narasinya selalu dibenturkan dengan umat Islam. Padahal pada ruang realitas yang kalau kita lihat secara objektif, Pancasila ini
sebenarnya tidak betul-betul menjadi nilai yang mengkarakter, mengkristal di dalam diri bangsa Indonesia sendiri, terutama sebagian besar pejabat. Oleh karena itu budaya korupsi, budaya nepotisme, bahkan budaya mementingkan diri sendiri, terlebih dengan sistem demokrasi 5 tahunan, seberapa banyak pejabat negara yang betul-betul berpikir tentang bagaimana Pancasila ini hidup dan diamalkan. Seringkali kita lihat justru sebaliknya. Dengan situasi yang seperti sekarang terjadi, maka langkah yang harus kita upayakan ke depan adalah bagaimana membangun ya kepekaan tentang penerapan nilai-nilai ideologi itu sendiri. Pertama, sebagai sebuah bangsa yang kita sepakati Pancasila sebagai dasar negara, itu yang diterapkan. Jadi para pejabat harusnya mengedepankan program bagaimana mereka menjadi suri tauladan yang baik di dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila, yang itu tercermin dari ucapannya, kebijakannya, penerapan hukum, ekonomi, dan politik. Pada saat yang sama, sebagai umat Islam, penting sekali umat Islam ini menjadi sebuah entitas yang betul-betul bisa menjadi contoh. Kalau di dalam Quran itu disebutkan kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini berarti apa? Sebuah sistem nilai yang kemudian menjadikan masyarakat tidak mudah atau tidak terseret pada arus kebatilan, terus dijalankan. Pada saat yang sama juga mendorong arus-arus kebijakan yang menuju pada terwujudnya hal-hal yang ma'ruf. Jika kemudian ini diselesaikan dan umat Islam bergerak, terutama generasi mudanya, maka insya Allah dengan sendirinya ideologi-ideologi yang kemudian memang bersifat destruktif, kemudian bertentangan dengan sosiokultur dan karakter bangsa Indonesia, itu akan dengan sendirinya ditinggalkan. Dan pemuda Islam ya wajib untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam untuk kemudian berkontribusi membangun Indonesia yang baik, Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur, Indonesia yang beradab. Nah, semoga narasi ini menjadikan kita semakin paham bagaimana menjawab situasi hari ini. Jika tidak, kita akan selamanya diombang-ambingkan oleh arus informasi yang pada akhirnya kita tidak punya sikap yang jelas, tidak punya agenda hidup yang jelas juga. Ini sebenarnya yang penting dan patut untuk diwaspadai. Prinsipnya, mari bergerak progresif, jawab persoalan hari ini dengan agenda-agenda nyata dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.